Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Audi. Selamat datang di channel Audi English. Gimana nih kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau bahas salah satu verb dengan lebih rinci, yaitu to be. Apa sih to be itu? Dan kapan aja pakainya? Kalau kamu pernah dengar, dalam bahasa Inggris ada namanya 16 tenses. Tenses ini membicarakan waktu. Apakah sesuatu terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Saat tenses berubah, maka verb dalam kalimat juga akan berubah. Maka dari itu ada namanya verb 1, verb 2, verb 3, dan lain-lain. Karena to be termasuk verb, jadi to be juga punya bentuk-bentuk seperti itu. Bisa kamu lihat di tabel berikut. Ada 5 jenis bentuk to be. Dari sebelah kiri ada base form atau to be bentuk dasar. Bentuk dasar dari to be adalah be. Bisa digunakan untuk semua subjek. I, you, they, we, he, she, it. Be ini biasanya digunakan sesudah modal auxiliary. Contohnya, will be, should be, can be, dan lain-lain. Be juga digunakan di kalimat perintah saat tidak ada kata kerja. Contohnya, be nice to people. Yang kedua adalah present to be atau to be 1. Present to be dibagi menjadi 3 berdasarkan subjeknya. Yang pertama is, digunakan untuk subjek dengan pronoun he, she, it. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Contohnya, my mother. My mother adalah satu orang perempuan, sama dengan she. Jadi, my mother pakai is. My mother is. Contoh lain, my cat. My cat sama dengan it. Kata benda tunggal. Jadi, my cat menggunakan is. Yang kedua adalah am. Am digunakan untuk subjek I atau aku. Yang ketiga adalah are. Are digunakan untuk subjek dengan pronoun you, they, we. Contohnya, Ryan and Rana. Ryan and Rana sama dengan they, mereka. Berarti Ryan and Rana are. Untuk materi pronoun, jika kamu belum jelas, maka kamu bisa cek video sebelum ini ya. Judulnya tentang pronoun. Lalu yang ketiga adalah past to be atau to be 2. Kita gunakan patokan present to be. Is berubah menjadi was. Am juga berubah menjadi was. Are berubah menjadi were. Yang keempat adalah perfect to be atau to be 3. Is berubah menjadi has atau had been. Am berubah menjadi have atau had been. Are berubah menjadi have atau had been. Ini nanti akan kamu pelajari di materi perfect tenses. Lalu yang terakhir adalah continuous atau progressive. Cuma ada satu, yaitu being. Being biasanya muncul sebagai gerund atau di passive voice dengan catatan continuous tenses. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan aja sih kita pakai to be? Kita pakai to be di kalimat nomina, kalimat continuous, dan kalimat pasif. Yang pertama, kalimat nomina. Kalimat yang subjeknya dijelaskan dengan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Polanya, subjek diikuti to be, diikuti adjektif atau noun atau adverb. Contohnya seperti ini. Dengan kata sifat atau adjektif, Ilham is talented. Ilham berbakat. Dengan kata benda atau noun, Ilham is an Indonesian singer. Ilham adalah seorang penyanyi Indonesia.
Contoh lain, Mr. Smith was my high school teacher. Pak Smith adalah guru sekolah menengah saya. You are beautiful and worthy. Kamu cantik dan berharga. They have been my friends since 2010. Mereka sudah menjadi teman-teman saya sejak 2010. Yang kedua adalah kalimat continuous atau progresif. Digunakan di kalimat dengan tenses yang mengandung kata continuous atau progresif. Fungsi paling umum untuk menyatakan sedang terjadi atau sedang dilakukan. Polanya, subjek diikuti to be, diikuti verb ing. Contoh, the children are playing hide and seek now. Anak-anak sedang bermain peta umpet sekarang. Thalia was cooking when you were sleeping. Thalia sedang memasak ketika kamu sedang tidur tadi. To be verb ing. Ketiga, kalimat pasif. Ketahui dulu bedanya dengan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aksi. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai aksi. Kita lihat contohnya di bawah. Aktifnya, Risa menendang bola. Pasifnya, bola ditendang Risa. Bolanya dikenai aksi tendangan. Polanya, subjek diikuti to be, diikuti verb 3. Contoh, Risa is kicking the ball. Risa sedang menendang bola. To be verb ing, sedang, continuous. Pasifnya, the ball is being kicked by Risa. Bola tersebut sedang ditendang oleh Risa. Pasif, to be verb 3, is kick. Kenapa ada being di situ? Being untuk menunjukkan sedang. Jadi dia menggantikan ing dari kicking yang ada di kalimat aktif. Contoh lain, I clean my house every day. Aku membersihkan rumahku setiap hari. Pasifnya, my house is cleaned every day. Rumahku dibersihkan setiap hari. To be verb 3 is cleaned. Jangan lupa untuk mengecek video-video sebelum ini tentang noun, pronoun, dan juga verb, karena semuanya berkaitan dalam proses pembentukan kalimat. Sekian dulu materi untuk to be. Thank you for watching. Have a good day.